Pemerintah Nusa Tenggara Barat memberikan suatu program yang luar biasa, adalah bagaimana membangun suatu industrialisasi yang berbasis pada kearifan lokal. Pada program JPS NTB Gemilang pada awal-awal pandemi 2020 itu memberikan dampak yang signifikan dalam pengembangan industrialisasi yang diberikan oleh pemerintah daerah. Yang kedua adalah pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat hadir di dalam memberikan support dalam proses legalitas daripada perusahaan Triutamijaya, terutama di industrialisasi. Kepala Dinas Perindustrian kemarin memberikan suatu dukungan berupa hak sertifikat haki untuk merek produk kami, itu yang Kidol, Sasambodo, dan Morikai. Yang selanjutnya dilakukan pembinaan, baik itu dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Kesehatan, Koperasi, bahkan BPOM yang selalu memberikan arahan dan bimbingan kepada kami sebagai pelaku usaha. Hari ini kami sudah bermitra dengan petani dengan membangun kemitraan untuk budidaya produk pembudidaya daun kelor. Kemarin dari Dinas KLH membantu juga kami dalam hal pengadaan bibit, dalam hal pembinaan kepada masyarakat yang ada di petani-petani yang bermitra dengan Triutamijaya. Hari ini kami sudah memiliki lahan kemitraan 250 hektar dengan petani yang tersebar di seluruh Nusa Tenggara Barat, khususnya di Desa Malaju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu. Sehingga kita bisa dengan 250 hektar ini kita mampu untuk membuka lapangan kerja. Saya bisa katakan sebagai sukses story itu adalah teh kelor kita. Nah, teh kelor kita sekarang dari teh, nah orang kan bisa jual kelor berapa sih hadiahnya, tapi kalau sudah dirubah menjadi teh kelor, itu nilai tambahnya jadi berlipat-lipat sekali. Dan saya kira proses menjadi teh kelor menjadi seperti sekarang itu proses belajarnya itu nggak sederhana, butuh pengalaman, ada magang, ada macam-macam lah. Alhamdulillah ketika kita mulai industrialisasi, walaupun banyak yang masih meragukan, ada pembelajaran, ada dialog, ada interaksi, dan alhamdulillah kita lihat hal-hal yang menakjubkan mulai terjadi di Nusa Tenggara Barat. Industrialisasi ini awal-awal banyak yang belum paham karena dikiranya identik dengan pabrik besar, kemudian perusahaan-perusahaan multinasional seperti Newmont, PT Aman sekarang. Padahal industrialisasi itu bisa dari hal-hal yang sederhana. Dengan adanya industrialisasi, pertanian tradisional kita nilainya menjadi lebih tinggi. Misalnya ikan diolah jadi ikan kering, tomat jadi sambal tomat atau cabai jadi sambal cabai. Misalnya keripik diolah lagi, atau misalnya bahan-bahan sederhana saja. Ada proses pengolahan. Nah, ini kelihatan sederhana, tapi merubah ayam taliwang menjadi ayam yang bisa dibungkus itu butuh aplikasi teknologi yang tidak sederhana. Nah, oleh karena itu ini menarik gitu, perjalanan panjang ini memang harus kita mulai. Nah, pandemi corona ini jadi blessing in disguise juga buat kita. Nah, jadi dengan jaring social safety net, jaringan pengaman sosial yang kita sebut JPS Gemilang, ya kita memberikan bantuan pada masyarakat itu bukan dengan uang tunai, tapi dengan komoditas lokal. Dan alhamdulillah sekarang lebih dari 5.000-an UKM terlibat dalam proses penambahan nilai atau industrialisasi, sehingga dengan kasat mata kita bisa menyaksikan bukan hanya NTB bisa bangun satu industri kecil yang punya technological capability yang lumayan, kita jadi punya confident. Bukan hanya bisa bikin masker, bisa bikin sabun, hand sanitizer, kemudian fashion, kemudian bahkan sepeda motor listrik, cold storage, dan yang lain-lain bisa kita bikin. Dan itu confidence kita jadi meningkat bahwa banyak hal sebenarnya bisa dilakukan di NTB ini.
peluang, maksud saya ini peluang bagi pelaku usaha baru yang ingin fokus, itu dia bisa mengambil menjadi perantara dari industri rumahan menuju pasar. Tapi di permintaan dengan perbankan bisa meyakinkan pasar. Ini peluang yang kita yang terbentuk dari JPS kemarin. JPS kemarin kontrak 3 bulan, dia punya kepastian, dia tenang, dia produksi. Ya, tenang dia produksi, udah tahu keuntungannya, jadi tahu harga jualnya. Jadi alhamdulillah banyak yang bangun pabrik, termasuk ini juga dia bangun pabrik, memperbaiki, memperbesar ya, ruang produksinya itu pada saat pasca JPS Gemilang. Jadi pasca JPS Gemilang, semula mereka manual. Intervensi pemerintah membagikan permesinan. Jadi permesinan kita bantu dari Dinas Perindustrian itu membantu permesinan, terus memfasilitasi kemudahan-kemudahan standarisasi, halal gratis daftarkan, hak cipta, ya merek, bahwa ini kalau orang lain meniru kan dia dapat royalti, itu juga dibantu oleh pemerintah. Kemudian pelatihan peningkatan kapasitas. Nah, yang kedua IKM permesinan juga dilatih. Kayak sepeda listrik itu kita latih 10 IKM, nah itu diberikan juga bantuan untuk alat produksinya. Kita linkkan dengan perbankan untuk permodalannya. Nah itu jadi intinya perindustrian programnya itu peningkatan SDM itu standarisasi dan sertifikasi. Jadi memegang bubut, memegang mesin itu ada sertifikatnya. Nanti kita ada standar sertifikasinya. Setelah standar SDM sertifikasi, produknya distandarisasi. Mulai dari PIRT, halal, kemudian sampai ujungnya memang SNI gitu ya. Terus yang berikutnya setelah produknya, lembaganya harus legal. Itulah izin kelembagaan, akta notaris, standarnya. Jadi terus setelah SDM produknya ya, lembaganya, baru kemudian stimulus untuk peralatan permesinan yang dibutuhkan untuk proses produksi. Yang terakhir permodalan. Jadi 5 hal ini yang dilakukan oleh pemerintah.